Cek 165561. Open your heart, open your mind. Asik. Salam jumpa dengan podcast Masalah dan Doa. Penikmat setia, Jaggers-Baggers, alhamdulillah kita bisa hadir memberikan solusi kembali bagi para pencinta podcast Masalah dan Doa dan juga tentunya para Jaggers-Baggers untuk memberikan solusi terkait dengan kehidupan sosial, cinta, keluarga, karir, dan tentunya kami coba untuk memberikan solusinya. Baik, alhamdulillah seperti biasa kita selalu setia ditemani oleh guru kita, Kiai Irfan Zidni Wahab. Dan alhamdulillah beliau juga masih tetap sehat, Kiai. Sehat. Alhamdulillah. Jagar-bagar Kiai. Sehat Bang Andri. Alhamdulillah Kiai, luar biasa. Makin semangat kesini Kiai episodenya ya. Dan ini kita coba bayar hutang nih Kiai. Terhadap episode sebelumnya kita sudah menjanjikan Kiai ya. Sebelumnya kita coba berikan tips terkait dengan mengasuransikan barang berharga tapi versi syariah Islami Kiai. Nah, episode kemarin kita menjanjikan kepada pendengar untuk memberikan tips setelah kita proteksi, tapi mungkin entah bacanya kurang sempurna, barang itu hilang, tetap hilang gitu Kiai. Nah sekarang kita pengen kasih solusi gimana cara mengembalikan barang yang sudah terlanjur hilang itu. Apakah ada tipsnya Kiai menurut tentunya berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis Kiai? Baik Bang Andri, terima kasih. Jadi barang kehilangan memang musibah buat kita ya. Dan hampir semua manusia pasti mengalami itu, mulai dari yang kecil maupun yang besar. Kita udah bahas kemarin ya, sebelumnya ya. Sebelumnya tips untuk menjaga. Sekarang bagaimana kalau barang itu terhilang gitu ya, belum sempat dijagain udah hilang, atau sudah dijagain tapi entah bagaimana masih hilang. Kebobolan gitu ya. Ada beberapa ini yang mungkin kita bisa sampaikan di pertemuan ini. Yang pertama ini, baca ya Hafiz, Hafizun, ya Hafiz, wahai Allah yang maha menjaga. Itu bacanya 119 kali. 119. Bila ziyadah wala nukson, nggak kurang nggak lebih. Harus pas takarannya. Harus pas. Jadi harus dipastikan tuh ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz 119 kali. Kemudian surah Luqman ayat 16. Ini masih dalam rangkaian satu ya bunayya inna intaku itu dan seterusnya. Ayat berapa Ki? Ayat 16. Ayat 16. Itu 119 kali. Jadi ya Hafiz 119, kemudian surah Al-Luqman ayat 16 116 juga dengan bilangan yang sama. Raddallahu alaihi dolatahu wa hafizahu lahu mujarrab soheh. Allah akan mengembalikan barang yang hilang dan menjaganya. Mujarrab soheh. Jadi sudah tajribah dan soheh. Gitu ya, itu yang pertama. Udah terbukti deh kayak ini ya. Iya, kan gak terlalu susah kan? Ya Hafiz itu. Siap. Terus ada cara yang kedua ini bacanya setelah sholat asar. Jadi sholat asar, tapi sholat asarnya di depan pintu keluar rumah kita. Tempat yang dicuri di mana gitu loh. Jadi misalkan di lokasi di TKP, di TKP-nya sholat asar di situ. Yang dicari biar memungkinkan gitu ya. Kalau memang kan misalkan tidak memungkinkan juga karena mungkin di jalan gitu kan, lagi di Indomaret kemudian hilang, kan nggak mungkin kita sholat asar di depan di Indomaret atau di depan Alfa. Ya sholat asar di mana? Kemudian setelah itu baca surah At-Tariq 40 kali. At-Tariq. Maka tungguin saja. Ya'tihil ahiz wal mahuz ila zalikal maudi. Maka yang ngambil dan yang diambil, barang yang diambil akan datang ke tempat itu. Atau ya rohu mana man au yaqazatan, atau dia akan lihat nanti. Misalkan setelah itu nggak datang nih pencurinya, karena bagus juga sih sebenarnya kalau dia tiba-tiba datang kan hancur lebur juga dia gitu kan. Dihakimi bisa au ya rohu mana man au yaqazatan. Bisa juga kalau dia tidak datang, dia akan melihat di tempat yang lain secara langsung secara dalam keadaan sadar, au manaman atau keadaan tidur dalam mimpi. Jadi nanti dia bisa ngeliat siapa sebenarnya yang mencuri ini gitu ya. Nah terus ada lagi Mang Andri yang kita ingat nggak dulu di pesantren? Jadi
ada pencurian, kemudian kita mencurigai siapa deh gitu kan. Ada suspeknya ada orang-orang target, ada orang-orang yang dicurigai. Iya. Nah, ini kalau ada yang dicurigai bagaimana? Nah, ini ada caranya nih. Yang pertama pakai paku murabba'ur ra'si. Paku yang ujungnya itu segi 4, bukan yang bulat. Oke. Kepalanya yang untuk paku itu yang segi 4, bukan yang bulat. Segi 4 itu nanti ada yang besar juga itu. Cari aja di Google gitu ya. Ada tuh paku yang segi 4 atasnya. Kalau nggak ketemu juga, cari tukang pengrajin besi, minta bikinin paku gitu custom ya, bisa request. Nanti minta aja sama Falak Ruhani. Orderan lagi nih. Diapain itu pakunya? 4 kan ada 4 segi 4 ya, ada 4 sisi. Satu sisi itu ditulisin Yasin wal Quran. Yasin wal Quran. Nah, itu pakai tulisan yang pulpen atau pakai grafir ya, pakai yang tipis sekali itu. Bisa itu yang biasa buat cincin gitu ya. Itu tulis sisi satunya Yasin wal Quran. Sisi 2 Shod wal Quran. Shod wal Quran. Sisi 3-nya Qaf wal Quran. Qaf. Okay. Terus sisi 4-nya Hamim Ain Sin Qaf. Okay. Nah, yang keempatnya agak panjang nih. Hamim Ain Sin Qaf. Lalu 2 ayat surah Al-Mursalat ayat 35 ayat 36. Jadi Al-Mursalat 35 sampai 36. Haza yaumul la yantikun wala yu'zanu lahum fayatazirun. Jadi yang sisi 4-nya itu Hamim Ain Sin Qaf haza yaumun. Nah, ini haza yaumun ini 2 ayat Al-Mursalat ini bisa di sisi itu, bisa juga di ininya di batangnya. Jadi nanti terserah, yang Hamim Ain Sin Qaf-nya tetap di sisi keempat. Nah, yang 2 ayat ini haza yaumun la yantikun wala yu'zanu lahum fayatazirun ini di batangnya, ditulis di batangnya. Nah, kalau udah diapain ini? Ini kalau sudah lalu ditancapkan ke tanah gitu ya, ditancapkan. Lalu orang yang dituduh itu disuruh cabut. Kalau dia tidak mengambil, dia bisa nyabut. Tapi kalau dia mengambil, tidak bisa dia cabut. Sekalipun padahal paku itu cuman ditancapin biasa aja. Coba tancapin biasa, sekali pukulan gitu ya, paling banyak 2 kali pukulan gitu ya, tancapin biasa saja, yang sebenarnya ditarik gini aja bisa gitu ya. Kalau dia tidak ada masalah. Nah, itu juga mujarab sahih. Ini untuk orang-orang biasanya kalau kita dari pondok atau di tempat-tempat yang kita bisa ngumpulin siapa nih terduganya gitu kan. Kumpulin dia, lalu kemudian kita suruh satu-satu gitu ya. Coba tuh tes gitu ya. Coba. Atau yang kedua, jadi ini ada 2, pakai kendi, ibrik, pakai kendi. Kendi ini ditulisin namanya. Jadi namanya si fulan, lalu ditaruh di mulut air, tempat yang keluarnya. Yang keluarnya bukan buat masukinnya, yang keluarnya. Ditaruh di situ, disempilin di mulutnya ini, lubangnya itu. Lalu berdua kita sama orang yang diduga ini berhadap-hadapan, lalu megang pakai jempol. Nah, biasanya dulu kita praktekin di pondok gitu. Muter nanti kayak. Pegang, jadi ini botolnya dipegang berdua gitu ya. Berdua saling berhadapan, pakai jempolnya masing-masing, diangkat. Lalu kemudian kitanya ini membaca surah Yasin sampai waja'alani minal mukromin. Ayat 27. Jadi mulai ayat 1 sampai ayat 27 Yasin sampai waja'alani minal mukromin. Nah, ini juga mujarab sahih, kita sering ngamalin dulu. Benar, kalau orangnya yang diduga ini dia mencuri, namanya itu yang ada di situ dia muter. Kendi itu akan muter dengan sendirinya. Tapi kalau dia bukan pencuri, kendinya tidak akan muter. Nah, yang megang siapa? Yang megang kita sendiri atau berdua sama siapa, tidak harus dengan orang yang tertuduh itu tertuduh. Nah, nanti kita tulis satu orang si fulan, lalu kemudian taruh. Kalau kemudian tidak putar, ya kemudian cari lagi siapa lagi nih tertuduhnya. Nah, nanti yang orang yang tertuduh itu namanya dia akan berputar. Nah, jadi ada 2 cara untuk yang tidak diketahui tertuduhnya. Yang 2 cara memakai metode yang tertuduhnya ketahuan. Iya. Nah, kira-kira itulah
Sekelumit. Nanti lebih-lebihnya kita bisa lanjut di. Tapi ada satu pertanyaan satu yang dulu biasa Buya lakukan itu pakai yang bejan atau penggorengan bejana itu kan ya? Apa timah itu ya? Timah. Tapi ini kalau tidak yang bikinnya takutnya kita dulu pernah dijazakan juga kan sama Buya dan juga pernah praktek ini kita juga. Jadi timah mendidih, lalu kemudian yang tidak ngambil ya tidak apa-apa gitu, merasa panas atau apa gitu panas ya, gitu loh. Nah tapi ini kan kalau dibuat umum bahaya juga. Mungkin gitu. untuk shock terapi kali ya. Nah buat shock terapi. Tapi sesungguhnya kita sudah praktekkan kan dulu itu juga beberapa kali. Ternyata memang tidak apa-apa gitu loh. Iya, kalau memang dia tidak mengambil gitu, kan. Gitu ya. Dan itu buat shock terapi juga bisa itu. Iya. Satu juga Kiai, ini ada pertanyaan dari audiens nih Kiai. Ada satu waktu itu yang katanya selain tadi lewat lewat bejana yang timah itu, katanya pernah dia juga bisa dari air atau kuku Kiai. Bahkan saya sempat mendengar almarhum ayahanda Kiai itu pernah masyhur juga tuh bisa melihat dari kuku Kiai. Itu namanya al-mindil. Al-mindil itu atau orang Indonesia nyebutnya mandal. Aslinya namanya mindil. Mindil itu melihat CCTV gitu ya. Dulu tuh udah ada CCTV tapi di kuku. Iya, di kuku atau di bejana. Nah, itu butuh riadoh gitu. Oh, itu lebih berat lagi tahapannya ke falak ruhani lah. Saya pikir cuma di film-film aja kadang orang sihir tuh bisa ngelihat ada itu. Jadi itu namanya mindil. CCTV zaman dulu namanya mindil, tapi itu butuh riadoh memang untuk bisa seperti itu. Tidak bisa semua orang bisa melakukan itu gitu ya. Ini kalau bisa semua repot nih. Balik lagi ke tadi. Masuk ke kamar mandi orang. Yang bahaya ininya kitanya bahaya sebenarnya. Perampok dan pencuri akan ngincer kita. Nggak aman juga gitu. Justru kita yang disuspek sama mereka gitu. Aduh, luar biasa. Mindil. Jadi sesungguhnya bicara mindil itu sudah ada memang CCTV ternyata di zaman dulu itu. Iya. Makanya memang sebenarnya bukan hal yang aneh teknologi itu ya. Hanya sekarang penyempurnaan dari yang dulu mungkin tradisional sekarang dimodernkan gitu. Ya kayak bagaimana melihat orang dari jarak jauh berbicara dengan orang dari jarak jauh melalui air. Itu kan video call kalau kita bahasa sekarang. Nah, itu kan zaman dulu sudah ada dengan ayat fakasafna anka gitu aka babasoro kaliyah hadid. Itu kemudian kan bisa video call. Bisa komunikasi kita ya. Iya, ternyata emang terbukti bukan hanya di film-film aja ya. Yang kita pikir fiksi ternyata memang ada ilmunya dan Masya Allah sumbernya ternyata dari Al-Quran. Kalau bedanya memang kalau yang dulu itu pakai puasa, kalau sekarang pakai pulsa. Jadi beda A sama L aja. Dulu puasa. Sekarang pulsa. Apalagi kalau itu dikombin makin bagus lagi ya. Luar biasa ya. Dahsyat kalau kata Bang Ali Syahan. Wow, efek wow itu Masya Allah, luar biasa. Jadi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang tadi lewat website kita ataupun lewat kita kebetulan punya WA Kiai. Jadi ada beberapa pertanyaan. Silakan para cager-cager penikmat podcast Mas Arando bisa intip. Kita punya website di www.falakruhani.com atau via WA. Silakan share masalah Anda, insya Allah kita akan berikan solusinya di nomor 0811 889308. Oke, saya ulang 0811 889308. Baik Kiai, terima kasih dan sebenarnya masih ada pertanyaan lagi tapi besok kita akan share di episode selanjutnya Kiai ya. Ini ada permintaan request terkait dengan pencuri hati Kiai. Nah, ini kita harus protek juga nih. Balik ya, besok jangan lupa saksikan terus dan dengarkan. Akan semakin menarik kita bahasan-bahasan tema podcast kita. Sekali lagi terima kasih Kiai, waktunya sehat terus dan bisa kita memberikan manfaat buat para pendengar Kiai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.